begini, porsinya pemeriksaan tuh nggak terlalu banyak malah sebetulnya. Tapi maksudnya tuh itu dijadikan dasar, banyak dijadikan dasar karena pemeriksaannya itu argumen CCTV. Jadi bukan yang lain-lain, bukan misalnya cyanida segala macam, tapi justru perilakunya dia yang dijadikan hal yang memojokkan Jessica. Itu yang saya nggak setuju. Harusnya itu hanya sebagai petunjuk sebetulnya ya kan. Kemudian nanti ke alat bukti yang sesungguhnya itu yang jadi masalah, dan terutama tadi pemeriksaan jadi profiling Jessica tadi itu tidak dilakukan dengan lengkap. Maksudnya profiling di sini gimana, kemudian profiling dia di Australia itu gimana, harusnya proper, harusnya semuanya itu full dilengkapi, jangan dari satu sisi aja, dari sisi yang lain. Nah saya rasa ini mungkin sepertinya karena opini publik udah tergiring, sepertinya penegak hukum tuh kayak harus terburu-buru, tergesa, pokoknya harus ada ada target seperti itu, suasananya seperti itu. Bukan berarti salah, tapi maksud saya itu harusnya sampai firm dulu baru dipastikan. Ya tadi sekali lagi ini karena kondisinya karena coverage media sudah berlebihan, sehingga untuk pelajaran ke depannya kalau kasus-kasus seperti ini mohon tidak lagi, dan ternyata memang sekarang nggak lagi kan, nggak bisa 24 seperti lagi pertama dan terakhir itu. Dan kemudian juga saran saya kemarin kepada ahli bekas Hakim Agung, saya mengatakan bagaimana kemungkinan misalnya hakim itu diisolasi. Jadi diisolasi kalau ada masalah jaksa juga. Jadi misalnya mereka tidak terpengaruh dengan publik. Ya jadi mereka pure, mereka tidak ada tekanan, tidak ada penggiringan opini. Jadi mereka betul-betul berpikir yang dari hanya alat bukti itu aja tanpa ada pengaruh dari apapun. Tapi itu kayaknya belum bisa seperti itu. Kalau di Amerika seperti juri kan diisolasi ya. Di sini belum seperti itu, cuman kalau dari media sudah mulai dibatasi, dan nggak boleh lagi media tuh di tempat sidang full, nggak boleh lagi seperti itu. Ya. Nah, ada nggak sih tekanan yang terlihat secara psikologi dari Jessica? Kita tahu mungkin Bang Oto mengatakan setelah selesai sidang dia masuk ke ruangan justru dia terlihat menangis. Yeah. Itu yang Ibu lihat juga nggak sih selama pendampingan pada saat itu? Saya kebetulan hanya lihat pada waktu setelah, karena saya sebelum saya jadi ahli kan nggak boleh ketemu. Kita nggak boleh ketemu Jessica, jadi karena saya harus imparsial kan. Setelah itu pas waktu putusan, kebetulan saya diminta untuk sedikit mendampingi ya gitu. Ya tadi ada yang berbeda sebetulnya. Jadi maksudnya dia tuh Jessica ini sebetulnya mungkin orang yang belum tahu, dia agak kurang ngerti karena dia terlalu lama di sana. Jadi dia apa persidangan dan bahasa perbincangan tuh dia seringkali nanya sebetulnya. Tadi ngapain seperti itu. Jadi ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu. Jadi dia tuh kurang bukan bahasa aja, karena kan cepet ya sidang itu cepet loh, lama sekali gitu. Jadi terlalu penuh gitu. Bayangkan Anda 40 kali sidang duduk di situ dari pagi sampai malam, kebayangkan? Apakah bisa masuk? Itu sudah di luar nalar sebetulnya. Jadi nggak semua dia menyerap, ya nggak bisa dia nyerap semua yang sidang. Dan secara manusiawi kalau kita lihat, kita akan begitu, semua orang bakal begitu. Jadi akhirnya ya juga sebetulnya kadang nggak ngerti, didiem aja seperti itu. Itu memang benar sih seperti itu. Tapi kita nggak bisa meminta orang untuk misalnya sedih atau gimana, tiap-tiap orang beda kan, nggak sama untuk menghadapi segala sesuatu, itu aja. Nah, Bu, image yang dibangun adalah ketika Jessica memiliki kepribadian ganda. Iya. Apakah ada ciri-ciri yang terlihat selama Ibu melihat Jessica selama saat persidangan? Iya, ini sekali lagi, labeling, seperti itu. Selalu labeling. Dan tadi saya katakan bahwa apapun yang dia lakukan itu salah semua. Ya kan? Jadi dalam situasi seperti itu, kita nggak adil kalau kita akhirnya dalam apapun dia lakukan dia salah, dan dia tahu itu. Dia tahu bahwa dia curhat bahwa apapun dia lakukan dia salah. Dan kemudian apapun setiap kali ada hal baru, setiap kali ada apa, ini selalu butuh labeling. Jadi dia jadi kayak enemy seluruh masyarakat Indonesia. Kan dia di pembelaan dia ngomong seperti itu. Nah, itu yang saya ingin dudukkan. Jadi janganlah terjadi seperti itu.
tolong kalau misalnya persidangan itu kita fair juga. Jadi terdakwa itu seharusnya sebelum menyatakan bersalah ya dia dalam posisi nggak bersalah, ya kan? Tidak ada labeling-labeling seperti itu. Dan sekarang pun muncul lagi labeling itu. Contohnya di suatu podcast dibilang apa namanya psikopat. Saya bilang ini apa haknya hostnya psikopat dia mengatakan psikopat. Dia bukan psikolog, ya. Mohon maaf dengan segala mungkin dia terkenal ya kan seperti itu, dia nggak berhak. Dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat. Karena dia bukan psikolog. Dia hanya melihat, dia hanya tahu, dia apa tahu dia psikopat itu seperti apa. Ya kan? Itu yang kita mohon semuanya menahan diri juga. Jadi jangan mentang-mentang dikenal orang, jangan mentang-mentang podcastnya laku dilihat orang dengan mudahnya mengatakan itu. Bagi kita psikolog dan psikiater, kita tidak akan mengumbar itu. Karena kita harus memeriksa dulu, kita tahu dan itu pun hasilnya kita rahasiakan. Pada banyak kita nggak itu seperti itu. Itu pelajaran. Berarti artinya kalau ditanya soal bagaimana psikologi dari seorang Jessica, ya. Apa yang Ibu bisa sampaikan di sini kira-kira? Ya. Orangnya seperti apa? Secara singkat aja. Oke. Apakah ciri-ciri yang dikatakan memiliki kepribadian ganda, psikopat atau apa namanya pembunuh dengan dari adakah ciri-ciri itu Mbak? Ya. Justru tuh Mas, saya mohon maaf dengan sangat ya. Justru saya sangat menghormati profesi psikologi. Saya sangat menghargai pemeriksaan dan saya juga menegur setiap orang juga yang tidak berkepentingan untuk dengan mudahnya mengenai labeling. Jadi yang Mas katakan tadi semuanya itu hanya berhak di ruang pemeriksaan dan hanya berhak misalnya kita berhadapan dengan hakim dan itu tertutup, tidak boleh disebarluaskan dan akhirnya menjadikan itu konsumsi umum karena tidak semua orang tahu definisinya yang saya sebutkan lagi. Karena orang mendengar kata-kata itu akan bisa 2, 3, 5 pandangan seperti itu. Jadi dengan segala rasa hormat bahwa yang tadi dikatakan semuanya itu saya tidak berhak menjawabnya karena itu bukan justru sebagai psikolog yang baik kita tidak akan melakukan hal itu aja. Nah Bu, kemarin juga kalau tidak salah saya nonton di salah satu talk show yang Ibu hadirkan. Itu membahas soal lie detector. Katanya ada penggunaan atau informasinya kurang jelas apakah itu digunakan atau pada saat digunakan Jessica tidak menandakan bahwa atau tidak bergunalah alat itu. Seperti apa sih mungkin? Oh yes, itu ada seperti itu tapi saya yang perlu Mas ketahui dan mungkin publik juga mungkin belum tahu juga yang saya baca di BAP dan yang lain-lain itu ada tata caranya, suasananya, keadaannya itu yang nggak sesuai dengan seharusnya. Saya sampaikan itu aja, ya kan? Jadi mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan prosedural atau mungkin ada sedikit hal-hal lain yang tidak keluar kan. Tapi ini semua kan balik lagi tadi saya selalu ingatkan bahwa metode tata caranya, tempatnya, kemudian suasananya dia. Kemudian kadang-kadang pemeriksaannya dari satu pemeriksaan itu waktunya cepat sekali dan ini mungkin akhirnya yang menyebabkan hasilnya jadi beda ya kan. Saya nggak bisa menilai itu benar atau salah tetapi yang saya katakan tadi karena pemeriksaannya itu juga seperti beruntun ya, nggak ada jedanya, kemudian seperti pemeriksaan ini langsung sambung yang ini, nah itu memberikan hasil-hasil yang nggak keluar atau seperti itu aja. Karena kalau tidak salah Prof. Edi mengatakan justru lie detektornya lah yang merasa tertipu dengan psikologi Jessica gitu kan. Iya, dengan segala hormat dengan Prof tadi, beliau nggak tahu kan kita bidangnya masih walaupun Prof juga belum tentu ahli di bidangnya itu ya. Dengan rasa hormat maksud saya mungkin kita lebih baik menahan diri. Jadi artinya itu siapapun menahan diri karena bukti semuanya itu kan sudah terangkum. Jadi gini, jangan kita membuat hal baru di luar persidangan, ya kan? Ya udah aja, kan persidangan semua udah direkam semua, udah ada semua. Jadi baik dari pihak penegak hukum pun, dari pihak ini pun kita jangan membela ada seolah menambah
menambah lagi misalnya hal-hal baru, keterangan baru, nggak bisa begitu gitu loh. Tapi cukuplah itu selesai pada waktu misalnya sidang itu, dan saya pribadi pun saya katakan saya hanya menjadikan Indonesia lebih baik. Jadi mungkin ada yang salah, saya rasa mungkin nggak salah sepenuhnya ya, artinya tuh saya mengatakan ini seperti peristiwanya Prewed yang di di Bromo itu. Niatnya misalnya hanya media misalnya supaya bagus ada flare seperti itu kan, tapi ternyata berlebihan akhirnya kebakaran. Nah ini seperti itu juga. Ceritanya mungkin ingin ada media coverage, tapi akhirnya tidak tercover, akhirnya menjadi berlebihan, akhirnya semua pihak ingin bekerjanya itu adalah dengan overacting ya kan, kemudian dengan jadi ketelitian jadi berkurang seperti itu, jadi prosedur jadi banyak terlewatkan, itu aja sebetulnya gitu. Bu, oke Bu, kalau kita balik lagi ke pokok utama soal psikolog. Kalau tadi Ibu mengatakan ada kejanggalan pada saat mungkin pemeriksaannya mungkin sedikit dan terlalu cepat, tidak sesuai prosedural. Betul. Ada kejanggalan lain nggak sih Bu yang Ibu lihat pada saat itu? Maksudnya tadi itu tata caranya tadi itu, misalnya begini, orang yang contohnya gini, yang memeriksa itu malah yang porsinya besar bukan psikolog, malah kriminolog. Yang buat, jadi ya ada psikolognya, tetapi yang membuat kesimpulan adalah kriminolognya. Walaupun kriminolog itu profesor, tapi dengan segala hormat dia juga tidak berhak untuk memberikan deskripsi karena bidangnya bukan itu. Dan tadi itu justru beliau memberikan kesimpulan dari fisiognomi, dari misalnya pola muka, bentuk wajah segala macam itu saya kira udah nggak lagi orang di situ. Ya kita tadi bilang tadi, kalau operasi plastik gimana nanti? Berubah dong penilaiannya tadi itu. Jadi kembalilah kita kepada core kita, ilmu masing-masing ya kan. Jadi kesimpulannya itu diambil dari ilmunya masing-masing. Itu aja, kalau saya hanya di situ aja. Tolong jadi, dan kemudian kalau memang profiling kurang lengkap, kenapa nggak di ini lagi? Pemeriksaan lagi dilakukan ya dengan waktu saat itu ya. Itu aja supaya kita mendapatkan yang maksimal semuanya. Jadi akhirnya ada bukti-bukti yang tertulis yang memang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian memang sesuai dengan prosedur, is okay gitu. Saya hanya di situ aja, tugas saya untuk mendudukkan semua ini supaya kembali ke yang sebenarnya, itu aja. Ya. Oke, kita beralih ke Netflix lagi. Ya, Netflix ya. Ketika mungkin dulu masyarakat banyak yang justru antipati kepada Jessica, justru sekarang berbalik, justru malah menjadi simpati. Nah, melihat psikologi masyarakat kita dengan adanya tayangan ini, dan akhirnya kami pun juga sebagai awak media kembali mengulas kembali. Seperti apa dari tanggapan Ibu sendiri? Saya sebetulnya justru agak prihatin. Kenapa? Maksudnya begini, agak mudah terombang-ambing masyarakat ini. Kemarin saya juga ada di salah satu podcast menanyakan seperti Mas itu. Saya mengatakan begini, seharusnya masyarakat belajar. Jadi jangan mudah misalnya melakukan labeling, jangan mudah judgement. Jadi tolong kalau melihat sesuatu itu kita harus lihat sisi lain. Jadi sudut pandang lain. Jadi itu. Jadi akhirnya kita ini mudah terombang-ambing. Dan yang katakan waktu itu sebetulnya kita dari pihak dari Jessica, penasehat ahli semua sudah membeberkan sebetulnya, sudah kita mencoba menggiring masyarakat opininya supaya jangan cenderung berat sebelah seperti itu, tapi kita nggak berhasil pada saat itu. Artinya tuh opini udah sangat kuat sekali bahwa Jessica pokoknya salah aja, jadi kita memberi tolong pandangan lain. Nah ternyata Netflix itu kalau dulu misalnya 80-20, Netflix justru membuka hal itu. Nah pada saat tapi dirangkum. Nah masyarakat melihatnya udah tenang, udah nyaman melihatnya 1,5 jam. Jadi itu merangkum semuanya. Nah sifat dari masyarakat tuh Mas biasanya dia tidak menyenangi hal yang lama. Di matanya dia Jessica kan salah kan. Jadi hal yang berbau alat bukti udah nggak lagi. Nah justru mereka lebih tertarik hal lain, misalnya
seolah bukti baru, seolah-olah hal-hal yang padahal itu sudah ada di sidang. Tapi mereka merasa bahwa itu tuh, oh berarti seperti ini ya. Nah kenapa saya yakin ini? Karena ada seorang ini kemarin di podcast itu ada sutradara dokumenter, dia pun nggak melihat pada saat sidang dan dia mempercayai juga bahwa Jessica salah. Tapi dia dengan lihat Netflix, artinya dia netral kan? Ternyata dia melihat bahwa ada sisi lain yang dulu belum terungkap. Yang saya jelaskan bahwa itu sudah ada Pak. Dia bilang dia nggak tahu dulu. Jadi ternyata banyak orang yang tidak tahu keterangan itu gitu loh. Walaupun sudah ada gitu. Nah inilah pinternya, saya bilang sekali lagi pinternya Netflix ya. Nggak tahu ini Netflix is Netflix ya. Itu yang mereka cari supaya misalnya bagaimanapun dia sisi komersial kan ya, jadi supaya orang suka, jadi dia tahu situasi masyarakat Indonesia bagaimana misalnya orang tidak menyukai hal yang lama, orang menyukai yang baru, jadi ada cerita. Kalau yang lama kan udah selesai ceritanya, kalau ini kan jadi nyambung ceritanya, apalagi dibumbui dengan saya katakan tadi dengan Sambo, ada cerita dihubung-hubungkan bahwa Sambo dapat karma lah, kemudian Krisnamurti misalnya dapat karma karena jadi nggak naik pangkat, itu obrolan ibu-ibu yang apa ya, yang sangat laku. Dan malah ada cerita seorang supir Grab, dia mengatakan bahwa istrinya tiap hari update soal Jessica saat ini. Padahal 7 tahun lalu istrinya nggak seperti itu. Nah itu saya bilang, saya nggak tahu ya kerjaan Netflix seperti apa itu. Saya yang pelaku yang dari sana, saya juga surprise juga. Baru kan kita 2 tahun yang lalu itu, awal tahun yang lalu atau gimana ya. Jadi mereka juga bilang bahwa belum tentu ditayangkan kan. Belum tentu tayangan, belum tentu seperti, jadi kita tolong diam. Jujur saya lupa. Saya sudah lupa Mas, sudah melupakan itu semua. Dan tapi kok saya justru tahu dari yang orang muda-muda, anak muda-muda yang dulunya nggak ngikutin. Anak saya misalnya, anak Gen Z sekarang. Jadi teman saya tahu dari anaknya. Nah ini mungkin fenomena bahwa sekarang memang orang itu dari sosial media, orang ingin cerita dari sosial media yang beda lagi, viral itu tadi. Ya nggak tahu lah, tapi saya merasa bahwa pelajarannya bahwa orang Indonesia itu agak mudah terpengaruh ya. Maksudnya tuh mohon, sebetulnya agak nggak bagus juga sih. Maksudnya artinya tuh kurang punya pendirian sebetulnya. Jadi condong ke kiri kemarin ya, sekarang condong ke kanan seperti itu. Itu menurut saya agak kurang bagus. Jadi harusnya mulai belajar untuk misalnya melihat segala sesuatu dari dua sudut pandang, 2 sisi itu aja. Tapi Ibu sendiri sudah nonton belum sih? Saya udah nonton, makanya jadi saya bilang ya, saya kebetulan kan saya tahu syutingnya itu memang jujur aja mereka sungguh-sungguh. Jadi mereka nggak main-main dengan kru yang sebanyak itu, dan yang mau wawancarai adalah sutradara yang langsung. Jadi luar biasa. Saya itu syutingnya setengah hari, kemudian pertanyaannya itu banyak sekali, dan sutradaranya langsung dengan bahasa Inggris dia nanya ke saya walaupun diartikan ya. Dan yang dia tanya itu dia tahu persis yang dia tanyakan gitu. Jadi dari hasil pertanyaan saya setengah hari itu saya hanya muncul sebegitu, cuma sebentar 2 klip, dan yang ditanyakan saya juga ditanyakan yang lain. Jadi bagaimana dia merajut cerita sehingga akhirnya yang viral dari saya itu mungkin yang soal sinetron tadi, bahwa ini jadi sinetron, akhirnya sambung dengan Marcelianti. Kemudian saya katakan bahwa ada peran antagonis dan protagonis. Akhirnya yang antagonis itu ada orang cantik dan protagonis yang kurang cantik. Jadi akhirnya halo efek bahwa yang Jessica karena dia memang kurang cantik, kemudian dia kurang hal yang beda dengan Mirna. Jadi yang efek ke belakangnya itu pokoknya istilah negatif semua seperti itu. Itu aja. Boleh rekap dikit nggak sih Bu, mungkin yang tadi Ibu bilang bahwa itu sudah ada di persidangan betul, lalu. Betul. Kira-kira apa Bu yang mungkin tadi Ibu mengatakan bahwa ada sutradara film dokumenter yang bilang ini kayaknya dulu nggak ada Bu. Tadi Ibu sempat ngomong Iya saya bilang. Bu, sedikit Bu. Contohnya misalnya mengenai yang saya katakan tadi bahwa bukti apa ya? Mengenai saya lupa ya. Yang di Netflix. Waduh, saya harus ingetin dulu. Yang di Netflix contohnya misalnya yang mengenai bahwa tadi cyanida tadi dan segala macam tadi, yang tangannya tadi loh. Iya. Ya, perilaku Jessica tadi.
bahwa dia dikatakan dia itu misalnya dia psikopat segala macam, semua itu sudah ada di persidangan. Dan menurut saya juga membantahnya, Mas. Dan kemudian juga bahwa saya katakan di sidang itu bahwa orangnya terpengaruh semua. Bahwa artinya Jessica itu sudah salah dari awal, itu saya katakan di sidang. Jadi artinya itu jadi dia sudah bersalah sebelum disalahkan. Jadi efeknya akhirnya semua perilaku Jessica itu salah semua. Walaupun perilaku itu sudah biasa aja gitu loh. Itu dia bilang dia nggak tahu saya menangan itu, nggak ngikutin. Tapi dia lihat bahwa oh iya ya ternyata memang sebetulnya menaruh tas segala macam semua itu biasa aja. Dan kemudian juga artinya sikap-sikap Jessica juga umum dilakukan orang siapapun orangnya misalnya. Tapi dia akhirnya tahu bahwa sebetulnya alat bukti yang seharusnya itu malah nggak ada, yang lebih menonjol ada pemeriksaan perilakunya dia, bukan tentang malah justru cyanidanya itu. Nah itu dia bilang, padahal waktu di sidang itu sudah terangin semua. Sudah ada di sidang 7 tahun yang lalu, bahwa di sidang itu kita dari ahli Jessica mengatakan bahwa kenapa pemeriksaan ini hanya difokuskan pada perilaku dia dan pada CCTV. Itu udah terangkan tuh Mas, panjang lebar semua udah sering gitu loh. Dan toh nggak kelihatan, dan perilakunya tidak ada, bukti dia menaruhkan itu tidak ada, seperti itu, ya kan? Nah kemudian, dia bilang bahwa ternyata dia nggak ngeh itu, tapi dia sudah memberikan bahwa Jessica ini salah aja, meracun, dan bahwa yang ditekankan CCTV, dia baru ngeh juga bahwa harusnya kenapa nggak cyanidanya kayak gitu kan, itu dia bilang. Jadi kesimpulan sutradara seperti itu, nggak ada itu. Terakhir Bu, mungkin ya. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para netizen yang mungkin saat ini kembali gaduh lagi setelah adanya Netflix, kira-kira dari psikologinya apa yang Ibu ingin sampaikan mungkin, atau kepada masyarakat nih supaya mungkin kita tidak kembali mungkin ada suasana yang tidak mengenakan seperti ya. Ini sebetulnya netizen ini bukan hanya netizen aja, dipicu oleh beberapa artis yang waving the wave. Jadi mereka ngambil kesempatan dari beberapa podcast semua segala macam itu, mengambil kesempatan misalnya muncul lagi karena Jessica tadi. Semua mewawancarai, semua podcast pun mewawancari siapapun orang yang belakang di situ. Jadi akhirnya netizen terpengaruh kan. Jadi dua sisi, malah ada Jeff Susega. Saya katakan begini bahwa Netflix is Netflix, dia punya keuntungan untuk itu, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pengacara atau penasihat hukum memang berhak. Artinya mereka berhak untuk misalnya mencari celah bagaimana misal Jessica. Tetapi kita sebagai penonton, kita harap mengalahkan diri. Dan jangan kita bertengkar, kita nggak tahu persis, kita nggak di bidang itu, kita nggak di ilmunya itu, kita nggak tahu persis, dan tadi itu berbantah-bantahan yang nggak perlu, yang kita tidak tahu persis hal-hal yang terjadi seperti itu aja. Jadi tolong di cooling down bahwa tadi perdebatannya nggak akan selesai karena masing-masing tidak berkompetensi di bidangnya yang dibicarakan itu aja.